Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 11 ayat 45 hingga 57 dengan tajuk ini, keputusan Mahkamah Agama terhadap Yesus. Mari kita baca dari ayat yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala telah berkumpul dalam mahkamah agama. Ya, mereka berbincang tentang apa yang harus dilakukan terhadap Yesus selepas mukjizatnya yang telah membangkitkan Lazarus. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apakah yang dapat Anda terangkan tentang hati orang-orang Yahudi yang telah menyaksikan dan mendengar tentang mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus? Dan soalan yang kedua, kenapa Yohanes menafsirkan kata-kata Kayafas, imam besar, sebagai nubuatan tentang Yesus? Mari kita lihat soalan pertama tentang respon hati dari orang-orang Yahudi yang telah melihat mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ada ramai yang telah percaya, ada yang juga percaya. Nah, mereka percaya hanya karena mereka telah menyaksikan Yesus melakukan mukjizat. Tetapi mukjizat tidak dapat selamatkan manusia. Hanya iman dalam hati yang percaya Yesus, itulah yang dapat selamatkan mereka. Dan ada juga yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya ini, mereka melaporkan hal tersebut kepada ahli-ahli agama. Nah, mukjizat membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari merupakan suatu mukjizat yang sangat menakjubkan. Kamu bayangkan ini, saudara. Orang mati dan bangkit. Dan ini telah berlaku di depan mata mereka.
Melihat orang mati bangkit semula sudah pasti sangat menakjubkan. Namun, peristiwa ini sedikit pun tidak dapat menggerakkan hati mereka dan meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Malah mereka merasa kedudukan mereka tergugat. Mungkin karena semakin ramai orang yang mengikut Yesus dan mereka akan kehilangan pengaruh mereka. Sebab dalam Yohanes 12 ayat 43 mengatakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, mereka ini juga bimbang Yesus. Dengan ramai pengikut-pengikutnya, nanti akan membangkitkan suatu pemberontakan terhadap orang-orang Roma seperti yang dalam ayat 48 ini. Nah, mereka berpendapat Yesus adalah penyelamat politik atau Mesias politik, the political Messiah. Ya, dan pengikut-pengikutnya nanti akan mengangkat Yesus menjadi Raja Israel. Dan sekiranya ini berlaku, pasti kerajaan Romawi akan bertindak keras dan akan membebankan orang-orang Yahudi dengan lebih banyak kesukaran dan penderitaan lagi. Nah, kebebasan mereka akan terganggu dan mungkin kebebasan agama mereka juga akan dicabar. Jadi akhirnya di ayat 57 ini mereka bersepakat bahwa Yesus adalah penjahat. Dan dalam mahkamah agama inilah mereka mengeluarkan perintah tertinggi bahwa sesiapa yang tahu keberadaan Yesus harus segera laporkan. Mereka mau menangkap dan membunuh Yesus. Dan atas sebab inilah Yesus telah mengundur diri dari membuat pelayanan umum. Dalam ayat 44 ada disebut. Satu perkara yang sangat menarik di sini adalah orang-orang Farisi percaya bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Lihat ayat 47 ini mengatakan, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Mereka mengesahkan itu. Yesus dapat melakukan banyak mukjizat. Saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, serta kata-katanya, memberi kesaksian dan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dari Allah Bapa. Yesus telah berkata sebelum ini dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bukti-bukti tentang Yesus telah jelas di depan mata orang-orang agama. Namun mereka memilih menolak Yesus. Mereka telah dibutakan oleh ketidakpercayaan. Mereka lebih mengambil berat tentang melindungi status kedudukan mereka dan hak mereka daripada menyiasat kebenaran tentang Yesus. Dalam cerita orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16, orang kaya yang telah dimasukkan dalam lautan api alam maut yang menyiksakan itu berkata, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Saudara, kata-kata orang kaya itu tidak benar. Sebab Lazarus itu contohnya yang telah dibangkitkan, yang telah dihidup, yang telah dibangkitkan Yesus dari kematiannya. Dan kita diberitahu dari ayat 4 awal-awal sebelum ini mengatakan kebangkitan Lazarus itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Lazarus kini telah dibangkitkan,
ada di depan mata mereka, tapi orang-orang Farisi tidak percaya. Malah mau bunuh Lazarus lagi. Saudara, mereka telah mengeraskan hati terhadap Yesus dan menolak Yesus sebagai Mesias. Maka, walau apapun Yesus lakukan, mereka tidak akan terima. Soalan yang kedua sekarang. Kenapa Yohanes menafsirkan kata-kata Kayafas, imam besar, sebagai nubuatan tentang Yesus? Sekiranya kemasyhuran Yesus meningkat, yaitu orang-orang tempatan mengakui Yesus sebagai pemimpin dan raja mereka. Nah, ini akan menimbulkan kemarahan kerajaan Romawi. Nah, boleh jadi kerajaan Romawi akan menarik balik keistimewaan keagamaan dan menghadkan kebebasan orang-orang Yahudi. Nah, begitulah pendapat orang-orang Farisi yang menganggap Yesus sebagai Mesias politik. Adakah kerajaan Romawi takut dengan pengaruh Yesus yang semakin meningkat? Tidak, saudara. Yesus dan murid-muridnya tidak pernah menimbulkan apa-apa masalah kepada kerajaan Romawi. Yesus tidak mengajar murid-muridnya melanggar undang-undang kerajaan. Malah, bila Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada kerajaan Romawi, mereka tidak mendapat satu kesalahan pun yang ada pada Yesus. Dan mereka mau membebaskan Yesus. Yang takut adalah orang-orang Farisi. Karena Yesus mendapat lebih ramai pengikut. Lalu, untuk selamatkan kedudukan dan tempat suci mereka, mereka merancang mahu menyingkirkan Yesus, yaitu membunuhnya. Dan Kayafas mengatakan, pengorbanan satu orang akan menyelamatkan bangsa mereka dari ancaman pemerintahan Romawi. Itulah sebabnya mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap Yesus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Allah Bapa memang telah merancangkan bahwa Yesus akan dikorbankan. Itu memang ada dalam rancangan Allah Bapa. Hanya tujuan Allah Bapa mengorbankan Yesus berbeza dengan tujuan ahli-ahli agama mengorbankan Yesus. Mereka mau selamatkan diri dan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Allah Bapa pula mengorbankan Yesus bukan untuk menyelamatkan satu bangsa saja, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi untuk selamatkan semua bangsa dari perhambaan dosa. Amin. Nah, itulah sebabnya Yohanes mencatat dalam ayat 51 dan 52 ini. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah kemuncak kepada rencana Allah Bapa dalam karya penebusannya melalui pengorbanan Yesus. Yaitu mempersatukan bangsa Yahudi dan semua bangsa bukan Yahudi di dalam Kristus sebagai kepala. Amin. Nah, saudara, sebagai nota tambahan, ahli-ahli agama berjaya menangkap dan membunuh Yesus di atas kayu salib. Tetapi, adakah mereka berjaya selamatkan bangsa mereka dan mempertahankan kedudukan mereka? Tidak, saudara. Rancangan mereka gagal. Mereka tidak dapat selamatkan bangsa mereka dari penjajahan pemerintah Romawi. Sebaliknya, tentara Rom menyerang kota Yerusalem dan merobohkan kota dan bait suci Allah pada tahun 70 selepas Masehi, ya. Ahli-ahli agama ini
Mereka telah hilang bait suci dan kedudukan mereka. Mereka telah hilang segala keistimewaan mereka. Lenyap begitu saja. Jadi saudara, kita dapat belajar di sini bahwa jikalau kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang betul. Orang-orang Farisi ini, mereka mau selamatkan bangsa mereka, ya, tetapi dengan niat yang tidak betul. Mereka mau selamatkan bangsa mereka untuk kepentingan mereka dan kedudukan mereka sendiri. Inilah taktik politik yang masih dipakai sampai hari ini. Taktik politik yang sangat kotor. Seperti orang-orang Farisi. Mereka sanggup mengorbankan Yesus. Yaitu menjadikan Yesus sebagai kambing hitam untuk mencapai tujuan mereka, mempertahankan kedudukan mereka. Tetapi kematian Yesus memang telah dirancang dari awal oleh Allah Bapa yang telah menetapkan Yesus menjadi anak domba yang akan dikorbankan untuk keselamatan semua bangsa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah Bapa yang bertakhta dan berkuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami, sekiranya kami ingin melakukan kehendak Allah, kami harus melakukan dengan sikap dan niat yang betul. Sama ada kami sadar atau tidak sadar, banyak kali kami juga seperti orang-orang agama Farisi yang membuat pelayanan dengan adanya agenda atau motif kepentingan diri sendiri. Dan kami tidak sadar perbuatan kami, rancangan kami, yang kami pikir betul, sebenarnya menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu hari ini, tolong kami untuk melakukan apa yang benar, dan seperti mana firman-Mu ada mengatakan, hendaklah kami sehati sepikir dalam hidup bersama. Jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, seperti menganggap diri lebih pandai. Tetapi kami harus dapat hidup membangun satu sama lain. Seperti Yesus yang merendahkan dirinya. Mengetepikan segala-gala kepentingan diri. Sehingga sanggup mengosongkan diri. Setia melakukan kehendak Allah. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami dapat mengikutnya. Menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah perubahan yang harus kami usahakan. Menjadi seperti Yesus. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami doakan semua ini hanya dalam satu nama terindah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang termulia. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.